Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, monggo yang belum ambil kopinya diambil, masih ada ya di belakang Mas Dwi. Monggo sambil dinikmati apa yang ada. Yang nggak ada nggak usah dibayang-bayangkan ya. Kayak atau pizza, kok nggak ada pizza ya di sini. Apa adanya dinikmati, mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, jadi minggu-minggu kemarin kita membahas tentang kasih sayang Allah di dalam musibah atau ujian hidup. Sekarang sudah pindah kepada hikmah berikutnya. Saya Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis ya, berkata, Bismillahirrahmanirrahim. La yukhafu 'alaika antal tabisat tariqu. La yukhafu 'alaika antal tabisat tariqu 'alaika wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. La yukhafu 'alaika, tidak ditakutkan akan terjadi untukmu, akan terjadi kepadamu. Apa yang tidak dikhawatirkan? Antal tabisat at-tariqu 'alaika. Tidak dikhawatirkan untukmu terjadi kesamaran atau ketidakjelasan jalan. Wa innama yukhafu 'alaika, dan sesungguhnya dikhawatirkan terjadi padamu min ghalabatil hawa 'alaika, menangnya nafsu kepadamu. Jadi si Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini menulis ini, yang dikhawatirkan pada kita ini adalah bukan samarnya jalan atau tidak jelasnya jalan, tetapi yang dikhawatirkan adalah menangnya hawa nafsu terhadap kita, mengalahkan kita. Itu yang paling mengkhawatirkan. Jalan itu sudah jelas, sholat ya segitu itu pun jelas dong ya. Nah, bagaimana cara meningkatkannya tinggal ditingkatkan, dan yang lain-lain. Jalan itu sudah jelas. Yang membuat tidak jelas itu adalah menangnya hawa nafsu terhadap kita. Karena hawa nafsu itulah yang membuat samar-samar jalan itu. Yang sebetulnya jelas menjadi samar. Bukan jalannya yang samar, tapi cara pandang kita yang samar. Contoh, karena kita memandangnya adalah dengan kepentingan hawa nafsu kesenangan, maka sholat itu kalau bisa ya nggak usah lama-lama lah, agak cepat. Itu kan udah kepentingan nafsu. Kalau bisa ya sholat itu ya jamaah dan dilihat orang banyak gitu, dan saya di depan sendiri, atau kalau perlu saya imamnya. Itu sudah kepentingan hawa nafsu. Nah, itu yang paling dikhawatirkan. Jalan itu sudah jelas semua. Jalan menuju Allah itu jelas. Pun nggih cetha welo-welo. Wah, kula mboten jelas ya. Itu berarti ada campuran hawa nafsu kita di dalam. Berikutnya at-tariqu ilallahi ta'ala, jalan menuju Allah Ta'ala. Wadihatun laihatun, terang dan jelas. At-tariqu yang kita biasanya disebut tariqoh itu jalan menuju Allah. Niki kok disebut jalan menuju Allah nih? Kok tidak jalan ibadah kepada Allah? Niku berbeda, Bapak dan Ibu. Karena pada umumnya orang itu adalah beribadah kepada Allah. Ibadah niku memang sesuatu yang luhur dan tinggi. Tetapi kalau yang disebut jalan menuju Allah, nah itu lebih mengupas lagi bahwa di dalam ibadah itu ada yang menuju Allah, ada yang menuju surga, ada yang menuju selamat dari neraka. Sakit dipahami ya? Nah, jalan menuju Allah itu adalah terang dan jelas.
Li annal haqqa ta'ala huwallazi tawalla dzalika. Li annal haqqa, karena sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, wa alladzi tawalla dzalika, yaitu Allah yang ngatur aturan-aturan untuk menuju Allah. Karena Allah itu menciptakan kita untuk menuju Allah, beribadah termasuk di dalamnya menuju Allah, maka Allah bertanggung jawab dengan itu. Bertanggung jawab itu adil lah. Adilnya itu kita dikasih aturan yang jelas. Kita bahkan dikasih sarana prasarana. Kita menuju Allah niku pun dilengkapi Gusti Allah. Enten wong niku ngasih ini antar surat ini ke Surabaya. Tapi gak disangoni, enten toh? Sangone ndelok dhewe. Niku enten. Tapi ada orang yang sangat bertanggung jawab. Kamu antar surat ini ke Surabaya, iki sangune, iki numpak bise, iki maemi, iki nginepe kan ngoten. Nah, kita oleh Allah sudah dikaruniakan itu semuanya. Nyatane rezeki nggih diparingi to. Walaupun rezeki itu bukan dari uang kita sendiri, niku kan enten to. Nah, kok bapak ibu kan bukan dari kita cari sendiri kan. Nah, artinya sarana kita dikasih sarana menutup aurat, sarana kekuatan badan, kekuatan pikiran, kekuatan berlatih untuk khusyuk, berlatih untuk zikir niku kan pun semua dikasih oleh Allah. Allah sangat maha bertanggung jawab, Allah sangat maha adil, sangat maha bijak, maka jenengan-jenengan diparingi itu semua termasuk saya. Nah, tinggal bagaimana kita berjalan. Bagaimana kalau kita mau ke Surabaya tadi, rambu-rambu ini cetok. Lewat Solo oleh, lewat Karanganyar enggak, enten nggih, Mudun, Magetan gitu. Ada yang lewat Ngawi, itu jelas. Apalagi kita itu sudah diperjelas dengan yang namanya supir. Kita enggak jalan sendiri. Supir kita sinten? Rasulullah. Pun jelas Al-Quran itu sebagai rambu-rambu didampingi oleh as-sunnah yang memperjelas dari rambu-rambu itu. Wahai manusia, sholatlah. Rasulullah nyontoke sholate. Rasulullah ngajari sahabat, sahabat ngajari tabiin, tabiin mengajari tabiin sampai pada guru-guru kita. Nanti kita mengajarkan pada anak kita, pada murid kita, akhirnya itu jelas semua supire nggih. Jelas. Sing garai gak jelas lagi-lagi hawa nafsu kita. Oh, mikir la ilaha illallah jelas api kok. Ada tanya begini. Nah, la ilaha illallah nek jelas apik nek diwaca ping 100 iku apa oleh apa ora. 1000 wae oleh 10.000 ya oleh. Itu jelas. Seperti kita belajar zikir, belajar ilmu niku nggih jelas apik. Sing baraya ora jelas niku nggih lagi-lagi kepentingan nafsu. Nanti sih kita itu belajar ilmu karo nonton TV. Karo nonton YouTube nanti. Oh, enak YouTube loh. Drakor kok. Drakor itu macam-macam serine. Ana sing jenenge Netflix iku apa ya? Ana Netflix, ana kan tawa terus ya itu. Itu penyedia drakor ngono apa piye? Oh, gak ana sing nonton ya. Luar biasa. Ya begitu. Sebetulnya nek ditanyakan kepada diri sendiri, asal kita jujur sebetulnya ya. Jujur jawabannya seperti apa itu yang kita dengarkan, insya Allah sampun jelas semuanya. Oke, contoh yang lain ya. Kalau kita itu betul-betul sungguh-sungguh dan serius untuk berjalan menuju Allah, ngibadah, ngabekti kepada Allah, kok Al-Qur'ane jarang diwaca, umpamane begitu. Kok Al-Qur'ane tidak mencoba dipahami. Kan nggih gampang-gampang begitu ya, sederhana. Nah, bagaimana terus? Ya dipahami Al-Qur'an. Ya ngaji ya, salat ya macam-macam.
sudah mendapat kabar bahwa istighfar itu bagus, tapi kok ya wah, Pak kesel lah Pak. Iya laki-laki itu. Nah keselnya sebab apa? Nek diruntut-runtut keselnya ya jane ya kesel mung dolan umpamane begitu. Ini jelas. Niki sekali lagi saya baca kitab ini bukan hanya untuk jenengan, juga untuk saya. Mae Pak Lukman ini mau nutur-tutur tok. Ya, saya juga nuturi diri saya sendiri agar kita bersama-sama untuk berupaya meningkatkan diri kita di hadapan Allah. Meningkatkan diri kita di hadapan Allah, bukan di depan sesama manusia. Wabihi anzalal kitab al-kutub wabihi anzala al-kutuba wa arsala ar-rusula. Wabihi, dan dengan jalan itu, untuk jalan itu anzala Allah menurunkan al-kutuba, beberapa kitab-kitab, wa arsala, dan Allah mengutus ar-rusula, beberapa rasul, wa nasaba alaihi, dan Allah memasang alaihi al-adillah, wa nasaba alaihi al-adillah, dan Allah memasang untuk jalan itu tadi beberapa petunjuk, al-adillatu wal burha al-adillata wal barohin dan beberapa tanda yang kuat. Barohin itu adalah tanda yang kuat. Bapak-bapak dan saudara-saudara, burhan, barohin itu kan dari burhan, itu mempunyai makna. Kalau al-adillah itu rambu-rambu, maka kalau burhan itu adalah pengalaman. Jadi itu adalah sebuah tanda yang sudah menjadi pengalaman yang lebih kuat lagi. Bahkan pengalaman itu bukan hanya pengalaman lahiriah tapi batiniah. Umpamanya jenengan sudah pernah merasakan bahwa kalau saya siang itu puasa, lalu kemudian sholat malam itu lebih khusyuk daripada kalau saya siangnya tidak puasa. Jenengan itu rasakan sendiri. Maka itu adalah burhan. Itu lebih kuat daripada hanya al-adillah. Fala yukhafu 'alal 'abdi min iltibasiha. Maka dengan adanya Rasul, dengan adanya kitab, dan Allah yang mendidik, mengatur itu semuanya, maka fala yukhafu, tidak ditakutkan 'alal 'abdi, menimpa seorang hamba min iltibasiha, dari samarnya jalan atau at-thariq alaihi, kepada Allah. Wa innama yukhafu min ghalabatil hawa, dan sesungguhnya ditakutkan terjadi bagi seorang hamba adalah min ghalabatil hawa alaihi, dari kemenangan hawa nafsu terhadap diri kita. Hatta, dan karena hawa nafsu itu menang, hatta yu'miyahu, sehingga membutakan hamba tersebut. Hatta yu'miyahu dzalika an rabbihi, sehingga hawa nafsu membutakannya dari Allah. Jadi hawa nafsu menang lalu membuat kita buta dari jalan menuju Allah, mengalahkan jadi karena hawa nafsu itu menang mengalahkan kita, maka kita menjadi buta sehingga tidak tampak jalan menuju Allah. Berarti jalan menuju mana? Ya, menuju kepuasan-kepuasan hawa nafsu. Maka Bapak dan saudara-saudara, saat panjenengan itu ragu-ragu apa yang benar dan apa yang salah, maka bisa kita menggunakan parameter hawa nafsu itu. Kalau yang
mengikuti menyenangkan hawa nafsu kita, maka itu yang salah. Hawa nafsu kita umpamanya ragu-ragu, kok ketoke padha apike ya. Berarti kalau yang lebih menyenangkan hawa nafsu kita, itu adalah yang harus kita tinggalkan. Contoh, saat kita melakukan sholat malam atau zikir ribuan kali dan itu memakan waktu yang banyak, dan itu sudah terjadi berkali-kali, kalau Anda seperti itu subuhnya ketinggalan, maka itu harus dirubah. Karena sing wajib inti ibadah waktunya itu sholatnya. Kecuali kalau Anda sudah malam lek-lekan dan subuhnya nggak ketinggal, kerjanya nggak ketinggal, ya nggak apa-apa, tidak masalah itu. Tetapi kalau kita itu ngejar sholat malam yang sunnah, tahajud dan macam-macam, tapi kemudian malah siangnya turu gak kerja, wayai kerja malah gak kerja, itu salah. Karena kerja itu adalah wajib. Kerja itu juga perintah Allah yang bukan menjadi kewajiban kita. Ini pertimbangannya hal-hal seperti itu. Karena bisa jadi sholat malam yang kita lakukan itu adalah dorongan nafsu. Dorongan nafsu apa sih? Kok sampai orang nafsu bisa mendorong orang sholat malam? Jadi antaranya merasa lebih baik daripada orang lain. Atau karena ingin kita dengan segera terkabulnya suatu permohonan lalu kita sholat malam, itu pun jangan-jangan nafsu. Karena segera itulah dia. Maka kita harus hati-hati. Bahkan tadi saya itu mendengar Pak Tarsun tadi di sini tuh nyetel rekamannya Gus Baha. Orang usah lah terlalu rajin banget. Karena apa nih rajin banget nanti khawatir terus menjadi sombong. Sak dermo, napa Mbah nek bahasa Jawa sederhana niku napa? Sak madya. Qala Ahmad bin Hadrawai, ada ulama namanya Ahmad bin Hadrawai itu berkata, al-balkhi berarti dibalkan, balkhi itu balkan. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. At-tariqu wadihun wal haqqu laihun. Jalan menuju Allah itu terang, wal haqqu dan kebenaran, laihun itu sudah jelas. Wadda'i qad asma, dan pendakwah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan itu qad asma'u sungguh telah memberikan rungon-rungon, memberikan peringatan. Qad asma'u itu sudah memberikan nasihat-nasihatnya. Famat tahayyaru ba'da hada, maka tidak ada kebingungan setelah jelas dan hak ini, illa minal ama, kecuali karena buta. Famat tahayyuru ba'da hada illa minal ama. Tidak ada kebingungan setelah jelas dan terangnya al-haq, jelas jalannya tadi, illa minal ama, kecuali oleh orang-orang yang buta. Dan biasanya yang membutakan itu nggih hawa nafsu. Hawa nafsu niku nek wong Jawa munine 3 to, harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita. Nggih, itu titik itu hikmah yang berikutnya sekarang. Subhana man satara sirrul khususiyati bidzuhuril basyariyah. Subhana ma suci Allah. Subhana man ma suci zat Allah maksudnya. Satara yang telah menutupi, sirrul khususiyati yang menutupi dengan rahasia kekhususan. Subhana man satara sirrul khususiyati. Maha suci Allah yang menutupi rahasia kekhususan. Cara menutupinya bidzuhuril basyariyati, dengan menampakkan sisi kemanusiaan.
Maha suci Allah yang menutupi keistimewaan orang-orang yang khusus itu dengan cara menampakkan ke sisi kemanusiaannya. Kalau zaman dulu para nabi itu kan tidak dikelihatkan ya. Kalau rasul kan kelihatan. Kalau nabi kan nggak kelihatan. Artinya nggak punya umat dan itu kemudian maka banyak orang yang tidak tahu. Bahkan disebutkan nabi itu 124.000, banyak sekali. Nah, Bapak dan saudara-saudara, begitu juga para wali, itu ada yang ditampakkan oleh Allah, ada yang tidak. Nah, di antara yang tidak ditampakkan itu adalah orang-orang para wali, orang-orang khusus itu. Maka cara menyembunyikannya adalah dengan memperlihatkan sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan itu seperti apa? Ya makan seperti orang biasa, ya loro, ya sakit seperti orang biasa, ya kadang dihina orang, Rasulullah dihina orang. Kadang dilecehkan orang niku biasa. Kadang-kadang kalah. Rasulullah nggih perang nggih nganggo kalah. Oh, wali kok kalah. Wali kok jenenge wali wis sekali ndonga kudu menang. Niku sak pingine jenengan. Padahal begini. Ini kan mau tahun baru Hijriah nggih. Tahun baru Hijriah niku. Jenengan bayangaken sebelum hijrah itu Rasulullah sudah pernah berdoa dan membelah bulan. Benar? Gitu? Mengapa membelah bulan dan Isra Mi'raj juga toh? Sebelum hijrah, gitu? Rasulullah sudah pernah nyuwun Gusti Allah membelah bulan, terbelahlah bulan. Rasulullah sudah pernah Isra dan Mi'raj. Kok pas hijrah itu kok nganggo diuber-uber, nganggo sembunyi di gua, ya? Kok begitu? Kok gak tunggu ya Gusti Allah, langsung aja tekan Madinah? Apa hikmahnya itu? Perubahan untuk kemajuan kita umatnya itu ya seperti itu, tidak ono sing instan. Sing ono instan ya mie instan itu aja harus ngurupi kompor. Gitu. Wis disebut instan sik ngurupi kompor dadak asa-asa piring macam-macam. Begitu juga langsung warak nek perlu. Nah, begitu juga hikmah hijrah itu adalah menunjukkan diantaranya menurut saya kepada kita harus melakukan seperti itu. Pada waktu Rasulullah hijrah itu, Mekah itu kan di sebelah utaranya Madinah. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai satu strategi, Rasulullah juga menuju ke utara. Kayak seakan-akan menjauhi Madinah. Tapi memang hebat pelacak yang disewa oleh kaum Quraisy. Itu sampai ke menemukan gua loh. Tinggal karena guanya itu ada burung merpati sama laba-laba ya itu ya. Nah, maka gak jadi masuk. Masuk ya jelas jaring laba-laba itu akan gak ada. Nah, sebelumnya cerita yang sangat terkenal, sahabat Ali yang waktu itu masih remaja diminta Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya agar mengecoh kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu pemuda-pemuda yang disewa kaum Quraisy kan sudah keliling itu di rumah itu. Gitu. Itu napa nek mboten strategi. Kok enggak langsung donga wae dadi kabeh. Donga wae kabeh dadi umat Islam enggak usah berjuang. Itu adalah pelajaran untuk menjadi lebih baik, tidak ada yang instan. Oke, monggo. Menurut saya pasti masih banyak hikmah-hikmah hijrah. Banyak sekali. Diceritakan bahkan untanya itu saja disiapkan. Untanya itu disiapkan maksudnya dikasih makan yang bergizi untuk unta ya. Agar untanya ini kuat sampai ke Madinah. Sampai seperti itu.
Nggih, niki mau sambungannya Allah menyembunyikan kekhususan para wali-walinya itu dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Wa dhahara bi adzamatir rububiyyati, dan Allah menampakkan keagungan sifat ketuhanannya fi idharil ubudiyyati, di dalam penampakan kehambaan manusia, hamba-hamba itu. Jenengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Oh, ibu-ibunya enggak ada. Jenengan nggih, bapak-bapak dan saudara-saudara. Kalau semakin baik ibadahnya, itu pasti keagungan Allah itu semakin tinggi. Kalau kita semakin baik ngawula kepada Allah, maka keagungan Allah itu semakin tampak. Sampai enten jenenge fana niku pripun? Fana niku kan ilang to, Pak. Napa kok ilang? Ya karena di depan kita, bukan di depan kita. Ya kasafnya itu ya sudah tidak terbayangkan lagi. Besarnya keagungan Allah kita menjadi tenggelam. Maka di saat seperti itu, fana itu kita tidak ada. Itu sebelumnya adalah karena kita semakin menghamba. Orang diarani kawula itu kan semakin cilik, semakin berkualitas kehambaan kita, maka semakin kecil kedirian kita. Biasanya kita disebut semakin kecil ego atau sifat anania. Sifat tinggi kita itu semakin kecil karena hamba. Semakin tinggi kualitas kehambaan, semakin kecil kita, anania atau ego kita. Nah, semakin kecil itu sampai hilang, fana itu. Maksudnya seperti itu. Nggih, muga-muga dong nggih. Insyaallah kok gampang kok. Gampang diceritake lak ngoten to. Niku puluhan tahun. Nggih, enten sing dikersakake cepet nggih cepet. Sirrul khususiyati, rahasia keistimewaan yang dimaksud di hikmahnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini wa haqiqatul ma'rifah. Nah, maksudnya rahasia keistimewaan itu apa sih? Yaitu sejatinya kemakrifatan. Kemakrifatan itu apa? Mengenal Allah. Pak, sebelum pun kenal Pak Gusti Allah, wujud kita mbak kok. Iya, itu sudah. Tapi kalau itu dihitung persentase, mengandaikan presentasi itu 100, mungkin itu masih 0,0. 0,0 berapa? Belum 1%, 2% loh itu. Masih hafal wujud kita mbak kok. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda mengakui bahwa tidak Allah itu wujud, dalilnya apa? Itu kan pertanyaan berikutnya untuk menjadi 1%, Bang. Dalilnya apa? Wah, dalilnya Al-Qur'an. Kok percaya Al-Qur'an? Dilanjut ngoten bingung mboten? Nek bingung berarti masih 0,0%. Tapi kalau bisa menjawab bahwa Allah itu ada karena dalilnya adalah di dalam Al-Qur'an. Kok percaya Al-Qur'an? Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah sendiri yang tidak terbantahkan sampai saat ini. Al-Qur'an mengandung mukjizat yang itu meneguhkan bahwa Al-Qur'an itu benar. Ya, di antara mukjizatnya itu sering saya ceritakan bahwa Allah itu umpamanya pada tahun 1929 Thomas Hubble itu menemukan teropong yang meneropong angkasa. Setelah diteropong angkasa terus, ternyata angkasa itu semakin mengembang, dan itu ada di dalam ayat Al-Qur'an. Berarti nek bukan pencipta alam semesta ini nggak mungkin bisa nulis kaya Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an benar-benar benar. Benar-benar betul, atau betul-betul benar. Nah, itu paling nggak meningkat menjadi 1% lah. Kalau itu dilanjutkan, Anda bisa bilang bahwa saya sudah mengalami sendiri bahwa Allah itu betul-betul menguasai diri saya. Allah itu menguasai alam semesta, itu saya itu percaya karena saya mengalaminya. Contoh,
tiba-tiba pada satu saat jenengan itu zikir khusyuk, tiba-tiba umpamanya angin itu berhentinya angin itu terus bercerita kepada Anda, aku ki angin, aku itu kawulane Gusti Allah, tasbihku itu nek unine awakmu ya subhanallah, umpamanya begitu. Angin wae cerita nang aku bahwa Allah itu ya Gusti Allah itu tenanan pangeran. Itu berarti jenengan mendapatkan udah mungkin itu meningkat menjadi 40 atau 50%. Itu pengenalan Gusti kepada Allah. Itu otomatis sebetulnya saat orang itu bertambah kema'rifatannya atau pengenalan kepada Allah akan semakin khusyuk. Orang yang semakin khusyuk akan semakin rendah hati. Orang yang rendah hati itu pasti kanan kirine tidak mudah tersakiti, gitu. Yang biasanya menyakiti orang lain itu sinten? Ya, orang yang punya rasa rasa sombong, rasa itu biasanya. Sakniki sing biasa sithik-sithik nampleng wong niku atau mukul orang. Itu kan karena merasa dirinya dhuwur. Nggih, preman itu, wah aku sakti dhewe. Bayar pajak. Oh, ya karena merasa berhak menguasai pasar, merasa berhak mempunyai kekuatan. Nah, semakin tinggi kemakrifatan seseorang itu semakin kecil dirinya. Maka banyak yang mengatakan kalau ingin mengenal Allah itu melalui Asmaul Husna. Saya sudah pernah menyampaikan juga. Kalau melalui Asmaul Husna berarti kalau Allah itu maha kaya, kita maha fakir. Sebaliknya gitu. Kalau Allah itu maha adil, maka kita itu sering sekali tidak adil, bahkan terhadap diri kita sendiri. Dalilin apa? Rabbana dzalamna anfusana. Zalim itu kan enggak adil. Nah, itu maksudnya kita sering enggak adil terhadap diri kita sendiri. Sirrul khususiyati huwal haqiqatul ma'rifah allati ukhtisha biha ahlul wilayatillahi ta'ala. Yang dimana hakikat ma'rifah itu dikhususkan, mengkhususkan, Allah mengkhususkan biha dengan hakikatul ma'rifah dikhususkan biha dengan hakikatul ma'rifah sapa ahlul wilayah, yaitu para ahli wilayah. Ahli wilayah niku maksudnya nggih bolo atau kekasihnya Allah atau waline Allah Ta'ala. Bihai sulaya bekomahaha. Nah, orang-orang yang ahli wilayah tillah atau waline Gusti Allah itu adalah bihai sulaya bekomahaha, yang tidak menetap beserta mereka wujudun, sebuah wujud lighoirin yang lain, wala kaunun dan juga alam. Jadi orang-orang yang disebut wali Allah itu adalah orang-orang yang di dalam dirinya tidak ada wujud selain Allah. Di dalam dirinya itu enggak ada yang lain selain Allah. Apa mana kok di dalam dirinya ada dunia yang memikatnya, perempuan yang yang mengikat dirinya niku mboten enten. Lho kok nyatane malah para wali niku enten sing sugih. Para wali bojone nggih ayu-ayu, umpamane ngoten pertanyaan. Nggih jawabane nggih gampil. Para wali itu mereka itu kok bekerja itu juga adalah kewajiban lillahi ta'ala niku lho Pak. Mereka bekerja itu karena perintah Allah, kemudian mendapatkan harta benda itu pun ditasarufkan bukan untuk dirinya. Kok bojone ayu ya memang jodohe kalau itu.
Tapi memang di dalam dirinya itu tidak ada selain Allah. Tapi itu kan rahasia. Tampaknya seperti ini ya seperti manusia biasa. Nah, ngeten iki, Pak. Ini harus dipegang kuat-kuat. Masalahin apa? Seringkali jenengan-jenengan itu termasuk saya, kalau dekat dengan wali Allah, maka akan menemukan banyak sifat kemanusiaannya yang tidak jenengan lihat pada orang yang enggak sering jenengan lihat. Wah, kayak wali ini Gusti Allah, jenengan jarang ketemu, maka orang tahu jenengan ngerti ngoroke, gitu. Jenengan orang tahu ngerti dia mungkin cuci piring, dia mungkin cuci baju, nggak tahu ngerti toh, karena jarang ketemu. Nah, sementara jenengan cedek wali ini Gusti Allah tenanan ya, padha wali ini. Tapi jenengan cedak karena bendino ketemu jenengan ya ngerti ngoroke, ngerti kesele laya-laya, ngerti nyuci baju jenengan. Iki wali kok nyuci baju, nyuci piring. Wali ku yo kudune kaya wali songo kaya serbanan terus. Lah wong menungso. Kita itu sering di situ, sering lupa termasuk melihat kiai-kiai itu jenengan karena jauh maka sing ketok apik tok. Apik tok itu sifat-sifat apik tok, sifat-sifat kemanusiaannya jenengan enggak pernah melihat. Niku bahaya. Lah giliran melihat kayak ngono kok jare wali, ngremehke wali jenengan. Niku menurut saya niku jarang sekali diungkap yang menyebabkan kita itu terlalu silau terhadap nama besar, sehingga sekali yang nama besar itu jenengan ketahui bukan berbuat jahat, berbuat dosa, hanya nggak patut gitu, jenengan sudah nggak percaya. Wah, itu bahaya lagi. Begitu jenengan nggak percaya, wah dawuh-dawuhipun yai itu yang sudah jenengan ambil sejak dulu dilupakan. Wis gak percaya wis. Gak wali-walian, gak kiai-kiaian terus dadi buruk niku napa? Ngawur irupe karena kecewa melihat idolanya. Enten lho Pak, orang itu menjadi jahat karena kecewa terhadap idolanya. Niku enten. Itu bahayae ngoten niku. Wadzalika lima ja'alahu fihim minat tahayyu'i wal qabiliyati. Dan hakikatul ma'rifat itu lima ja'alahu fihim karena Allah telah menjadikan di dalam diri mereka minat tahayyu'i dari persiapan-persiapan wal qabiliyati dan sifat penerimaan kepada hakikatul ma'rifat. Jadi wong niku nek ditakdiraken menjadi wali ini Gusti Allah, pasti ya ditakdiraken melaksanakan persiapan-persiapannya. Contoh, seringkali orang niku kan wah nek oleh ilmu laduni penak. Jenengan nek pengin ilmu laduni janjane persiapane ilmu laduni mesti ya diparingi nek Gusti. Persiapane ilmu laduni ku napa? Kayak Nabi Musa. Nabi Musa itu pun untuk menemui yang namanya Nabi Khidir itu kan jalan juga tuh. Mengalami proses-proses itu. Nah, bukan terus ilmu laduni itu mak jegagik terus jenengan oleh ilmu laduni. Ya ada persiapannya. Janjane niku janganlah persiapan untuk mencari ilmu laduni, jangan persiapan untuk menjadi wali, jangan. Pun dilaksanakan iki perintah Gusti Allah, ibadah. Diikhlas-ikhlaske, dipelajari carane ikhlas, dipelajari carane makrifat atau cara mengenal Allah. Niku yang lebih penting. Masalah wali itu nanti anugerah Gusti Allah. Masalah ilmu yang disebut ilmu laduni itu adalah juga anugerahane Gusti Allah.
Maknane ilmu laduni itu adalah ilmu yang berasal dari sisi Allah toh. Nah, saiki Al-Qur'an itu dari sisi siapa? Kuwi ndelok ilmu laduni Al-Qur'an itu pelajari wis ilmu laduni. Nggih, leres ngoten lho. Niku logika kula ngoten niku. Al-Qur'an itu kan jelas dari sisi Allah dan Allah berjanji di dalam Al-Qur'an itu akan selalu dijaga. Nah, itu juga laduni niku. Niku riyen dipelajari. Nah, nggih sing jelas sing. Nggih, nanti kita diskusi nggih, kita diskusi karena ini tadi yang saya sampaikan mungkin banyak hal yang butuh penjelasan. Kita diskusi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardidhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah.